Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua pembelajaran tentang KKPI. Yang pelajaran kedua ini kita membahas tentang komputer atau perangkat yang perlu kita ketahui. Sebelum kita menginjak ke pelajarannya atau materinya, alangkah baiknya sejenak kita berdoa supaya ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna di masyarakat. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Nah, inilah 12 perangkat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah casing. Casing adalah rumah, ibarat rumah ya. Rumah dimana kalau rumah itu harus ada beberapa properti atau isi-isinya seperti lemari, meja, dan sebagainya. Casing di dalam komputer itu pun juga sama, harus ada isinya berupa hard disk, memori, CPU, power supply, motherboard ya. Jadi sama, tapi bedanya adalah fungsi. Sedangkan untuk monitor itu sebagai alat untuk penampil gambar. Nah, di dalam monitor atau desktop sendiri itu ada 3, yaitu dulunya pertama adalah monitor tabung. Kemudian selanjutnya ada lagi keluaran terbaru yaitu LCD dan LED. Nah, dari monitor ini selalu dikembangkan. Kalau kekuatan lebih kuat di monitor tabung. Tetapi untuk kapasitas watt atau kelistrikannya sangat tinggi dibanding LCD maupun LED. Sedangkan untuk RAM, nah, RAM merupakan random access memory yang mana bagian komputer yang satu ini memiliki peranan yang tak kalah penting dengan prosesor atau CPU. RAM sendiri fungsinya adalah untuk menyimpan data, sementara yang mana data tersebut didapatkan dari hard disk atau data dari program yang berasal dari output maupun input. Perlu Anda ketahui bahwa RAM bekerja secara bersama-sama dengan prosesor yang mana disimpan kemudian akan dijalankan atau diproses oleh CPU. Hard disk. Nah, untuk hard disk adalah merupakan bagian yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Jadi data-data kalian nanti akan tersimpan otomatis di dalam hard disk, beda dengan memori tadi. Memori itu sebagai kalau bahasanya adalah jembatan, ya, jembatannya. Kalau hard disk adalah tempat penyimpanan secara permanen. Semua data, file-file, gambar, video itu di hard disk. Nah, yang tak kalah penting untuk tempatnya adalah motherboard. Motherboard sangatlah penting di dalam komputer.
Semua komponen yang terpasang di dalam motherboard memang memiliki peran penting sehingga ketika salah satu mengalami masalah, maka komputer tersebut hampir bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah motherboard tempatnya, ya. VGA card. Nah, mungkin ada yang tahu VGA card. VGA card itu adalah nama lain dari kartu grafis. Kartu grafis merupakan media penyimpanan grafis yang mana ia menerima perintah dari prosesor untuk proses data yang kemudian ditampilkan dalam bentuk visual. Atau merek VGA card yang terkenal antara lain Nvidia. Nah, ini adalah CPU. CPU ini sangatlah penting. Kalau bahasa kita adalah otaknya, ya, otaknya. CPU ini adalah bahasanya adalah otaknya. CPU jika diibaratkan dengan tubuh tadi kan, nah, otaknya manusia. Tapi kalau di komputer adalah otaknya komputer. Wifi, LAN, card. Nah, ini kalau kita ingin memakai internet itu harus ada yang namanya Wifi card atau LAN card. Fungsinya adalah untuk menyambungkan ke dunia internet. Kalau nggak ada ini nggak bisa kita menghubungkan internet ke dalam komputer. Laptop pun juga sama, harus ada semua sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Laptop sama desktop. Soundcard. Nah, soundcard digunakan untuk menampilkan output berupa suara atau sound. Nah, ini musik, kita kalau ingin pakai musik membunyikan musik, ya ini kita harus memasang yang namanya soundcard. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau masuknya suara. Nah, untuk soundcard sendiri kalau tidak ada di dalam PC itu pun tidak masalah, tapi itu tadi tidak bisa ada suaranya, itu aja. Optical driver. Apa ya? Ya, optical driver itu. Optical driver itu adalah perangkat komputer yang bersifat eksternal, berfungsi untuk membaca data berupa CD ataupun DVD. Nah, ini kaset kepingan itu kita kalau dalam PC atau desktop itu ini dimasukkan di dalam sini. Tetapi kalau di dalam laptop ya kecil, lebih tipis tempatnya, ini lebih besar untuk membaca atau menaruh DVD kepingan itu. Power supply, ada yang tahu power supply? Power supply ini juga memiliki pengaruh besar terhadap jalannya komputer. Kalau tidak ada power supply tidak akan bisa berjalan, karena power supply ini adalah untuk menyalurkan kelistrikannya. Keyboard atau mouse. Dua perangkat tersebut termasuk perangkat input, ya, termasuk perangkat input, merupakan perangkat eksternal, sehingga meskipun komputer Anda tidak memiliki dua ini, yaitu keyboard dan mouse, atau salah satunya, tetap bisa berjalan dengan baik, sama halnya dengan bagian lainnya, yaitu bisa kita mencari di dalam PC. Nah, dari 12 perangkat keras yang wajib kita ketahui ini, semoga bermanfaat. Tapi ini perlu kita pelajari lagi di saat kita kalau sudah bisa tatap muka atau luring nanti
Kita praktek, kita akan mengenal langsung bentuknya kayak apa, tidak hanya digambar. Nah, ini nanti kita belajarnya. Saat ini kita hanya sekedar mendengarkan gitu aja. Yes, hanya dalam bayangan, tapi kalau ingin belajar sendiri dicari di komputer atau di Mbah Google banyak ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin nanti ada yang belum paham, belum mengerti, bisa langsung nanti tanya ke grup, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau kita tidak tanya atau kita diam saja, ya belum tentu kita mengerti, dan juga ada yang sudah mengerti. Namanya manusia mempunyai kemampuan masing-masing. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.